Romo Gebi adalah seorang Romo yang keren, maksudnya suka konsultasi, suka bicara, untuk memberi advice kepada kita yang bekerja. Romo Gebi orangnya baik, lu Romo baik hati, rendah hati juga, bijaksana, itu doang ya bro. Romo Gebi itu orangnya lucu, punya banyak cerita, menyenangkan kalau ngobrol dengan Romo Gebi. Gebi itu orangnya sabar, yang saya tahu dia rajin berolahraga, terutama badminton. Semoga sehat selalu Romo Gebi dan penuh berkat dalam setiap karya pelayanan. Amin. Nah, Romo Gebi adalah orang yang menurut saya sangat bijaksana, dan dia ya suka sosialnya juga ada banyak. Romo Gebi menurut saya dia adalah seorang saudara, sahabat, kakak, dan juga bapak ya untuk saya, dan orangnya sabar, penuh kasih, mau mendengarkan, dan tidak pernah marah saya melihat. Sosok Romo Gebi itu orang baik, benar-benar untuk menolong orang, untuk mengibarkan orang sama sekali. Saya juga senang sekali sama Romo Gebi. Ya, untuk mengabari saya anggap itu orang tua saya daripada itu. Gebi itu adalah Romo yang bertapakan, terus ini bijaksana, terus mau mendengarkan pendapat orang lain. Ya, kalau menurut saya Romo Gebi itu adalah sosok yang luar biasa dan cukup yang bilang adalah opa atau bapak kepada anak-anak atau sebagai karyawan di sini, karena orangnya sangat baik dan tidak ada neko-neko. Menurut saya, Romo Gebi adalah seorang pater yang sangat baik, sabar, murah hati, dan Romo Gebi mau mendengarkan kami semua, mau mendengarkan suara kami semua. Romo Gebi itu nggak banyak ngomong, tapi sekali ngomong beliau lucu. Lalu beliau suka sekali dengan anak-anak kecil. Romo Gebi, selamat tabisan imamat yang ke-40, semakin setia dan semakin melayani umat. Saya Romo Gabriel Rafael Senda, itu lengkapnya nama saya. Mencoba merefleksikan ketika usia imamat saya masuk 40 tahun. Ini refleksinya sangat singkat, saya tidak terlalu banyak, tidak terlalu sanggup untuk membahasakan refleksi ini, tapi ya saya akan berusaha untuk mencoba merenungkan, melihat kembali kilas balik dari perjalanan imamat saya. Akhir tahun 1974, saya masuk novisiat. Nah, pengalaman selanjutnya memang masa novisiat merupakan masa yang cukup menyenangkan. Dalam studi memang saya tidak terlalu pandai, tetapi ya saya berusaha sedapat mungkin untuk dapat menyelesaikannya dengan baik sampai selesai. Pengalaman di novisiat memang kami kan memiliki dua pimpinan, yang magister dan sosius. Yang satunya sangat lemah lembut kebapahan, yaitu Pater Silvester Payong, dan yang satu sangat tegas dan tertib. Jadi dua hal itulah yang figur yang mendorong kami untuk dapat memberi dasar untuk kehidupan selanjutnya, ketertiban, ketelitian, dan juga sifat kerendahan hati, kebapaan dari pemimpin
saya itu magister pada Sylvester Pike. Saya mengalami pembinaan yang mendorong saya untuk boleh mengalami sukacita bahagia, tetapi juga boleh merasakan juga hal-hal yang negatif, tetapi diterima dengan kelapaan sebagai suatu tantangan untuk memperbaiki diri lebih baik untuk selanjutnya dalam hidup sebagai seorang imam. Saya merasa cukup mendasar dan kuat dalam pembinaan di Indonesia pada saat itu bersama dengan teman-teman yang dari berbagai seminari yang masuk ke sana. Setelah menjalani pendidikan pada tahun 1984 selesai studi dan kami ditabiskan menjadi imam bersama dengan keempat rekan saya yang bersama-sama ditabiskan di Katedral ND oleh Monsinyur Donatus Jagong. Ada 2 orang dari SPD dan 3 orang dari Projo, teman saya Bernard Beru, dan ketiga Projo yang lain adalah Herman Betu, Wolfgang Tamrin, Albinus Rupa. Jadi sudah ditabiskan pada tanggal 11 Juni 1984. Saya ditempatkan di Mojokerto, di Paroki Santo Yosef Mojokerto. Setelah 2 tahun, saya dialihkan untuk membantu di Paroki Gembala Baik di Jemur Andayani, Surabaya. Pada tahun 1986 sampai 1990 saya dialihkan ke kita untuk melayani di Paroki Ratu Rosari Malang, Kesatrian Malang, untuk menggantikan menjadi pastor kepala di sana, menggantikan Romo Ben Ujan yang dipindahkan ke Paroki Santo Arnoldus, Bekasi. Setelah melayani dari tahun 1990 sampai akhir 1995, saya dipindahkan atau ditawarkan untuk melayani di Paroki Santo Paulus, Pangkalan Bun. Ini adalah paroki yang atau medan baru dengan masuk juga dalam budaya yang baru di kalangan masyarakat Dayak pedalaman. Paroki ini pada waktu itu terdiri dari 12 stasi. Saya bersama rekan pastor yaitu Pater Matius dan juga Pater Ansel Servus. Kemudian ditambah 1 tenaga, yaitu setelah Matius berpindah dan digantikan atau tenaga yang baru yaitu Pater Ifix Soekarno bersama dia dan Pater Ansel pada waktu itu. Dan pada tahun pelayanan di sana dari tahun
1995 sampai tahun 2000. Kemudian jadi 5 tahun, kemudian dipindahkan ke paroki lebih ke pedalaman, yaitu paroki waktu itu disebut paroki Kristus Raja Nangabulik, sekarang menjadi Lamandau, sudah menjadi kabupaten. Dan ini paroki ini dengan wilayah yang sangat luas, yakni 46 stasi. Dan saya bersama dengan rekan atau 2 rekan melayani di paroki Nangabulik yang luas itu. Kemudian tahun 2002 setelah melayani di paroki Nangabulik, saya dialihkan atau dipercayakan untuk melayani paroki Arnoldus Jansen Kuala Kurung, masih di Kalimantan Tengah. Dan itu berlangsung sampai tahun 2012. Jadi dari tahun 2002 sampai 2012. Dan akhirnya kembali ke setelah pelayanan itu saya dialihkan pada tahun 2013. Saya menjadi pastorekan di Pademangan setelah pulang dari menjalani kursus NEMI. Dan setahun kemudian saya diminta untuk bersama dengan Romo Thomas dan Romo Ranto di paroki yang baru, yaitu paroki Taman Galaksi. Jadi awal tahun 2015 itu di paroki Taman Galaksi. Ya, sampai sekarang kita sudah masuk ke tahun 2024. Jadi sudah 8 tahun ya. Nah, pengalaman suka dukanya memang ada cukup banyak, tapi semuanya ya saya berusaha untuk tidak menjadi beban pikiran, tetapi mengambil hikmah dari semua pengalaman-pengalaman itu yang bisa memberikan saya kekuatan baru untuk melayani itu. Pengalaman dalam perjalanan karena tantangannya sangat berat, jadi kalau di sungai sih tidak ada masalah, tapi jalan darat itu yang paling menakutkan ya. Dan ini pernah terjadi jalan yang sangat terjal dan baru selesai hujan dan kendaraan saya remnya belum. Dan itu betul menakutkan, karena saya membawa seorang ketua umat berboncengan karena kami harus mengunjungi di wilayah yang paling ujung, paling dalam di hulu sungai. Dan hanya bisa lewat darat itu. Dan itu meluncur dari puncak, saya tidak bisa mengeremnya kecuali mengendalikan sejak sampai ke jembatan. Saya banyak pikiran yang menakutkan waktu itu, adalah membawa orang, seorang bapak keluarga, istri dan anak. Tapi pada waktu itu saya merasa cukup mantap bahwa saya bisa mengendalikan sepeda motor itu. Sehingga ketika memasuki jembatan, saya masih merasa takut juga karena jembatannya bukan jembatan yang langsung rata begitu, tapi kena hanya ditaruh aja di atas pinggiran sungai. Sehingga saya pikir mesti lagi melewati undakan jembatan itu yang mungkin sangat menakutkan karena keadaan yang sangat kencang. Tapi ternyata
jembatan itu rata, lalu saya bisa lolos dari situ. Saya sudah juga berpikir bahwa saya bisa mati di sini. Itu tantangan menakutkan, medannya yang sulit pada waktu itu. Tapi secara fisik saya cukup sehat di sini, sehingga dapat menghadapi itu dengan medan yang sulit itu. Karena semua tanah, jalan tangga yang baru dirintis harus siap untuk menghadapi tempat-tempat yang becek dan sebagainya. Juga pernah harus jalan di sungai karena tidak ada perahu, harus lewat untuk di tempat yang tergenang air, dan ternyata itu menggenang jalan yang tidak selalu mulus. Dan ketika saya harus meraba-raba kaki, ternyata akhirnya saya terpleset lalu tenggelam, dan semua pakaian yang saya pikul di atas kepala ini semua juga terendam. Saya mulai dengan yang saya rasakan itu pertama perayaan Ekaristi kita ya, kita melakukannya dengan rasa hormat yang kepada Tuhan yang luar biasa. Menurut saya itu yang harus dilakukan. Apa alasannya? Untuk saya perayaan Ekaristi itu saya sedang berkomunikasi dengan Tuhannya. Saya tidak bisa membuat tidak bisa berpura-pura, tidak bisa juga berlebihan, bersikap apa adanya. Kita tahu keadaan kita bukan orang bersih, orang yang, tetapi saya berpendapat bahwa Tuhan mempercayakan orang, mempercayakan apa yang begitu mulia kepada kita yang sangat sederhana dan tidak dalam keadaan baik-baik saja. Kesadaran itulah yang membuat perayaan Ekaristi untuk saya sih itu perjumpaan dengan Tuhan, seorang manusia biasa yang ternyata Tuhan mempercayakan itu, sehingga perayaan Ekaristi tidak bisa menurut saya atau yang saya lakukan, saya tidak bisa melalaikannya kecuali yang luar biasa yang menghalangi. Tolak dari pengalaman saya di Kalimantan ini memang mengenal budaya setempat itu sangat baik. Ambil peranan bersama mereka sejauh itu ya secara liturgi ataupun bisa diizinkan dan sebagainya, tapi hidup di dalam budaya mereka dengan pesta dan itu tidak perlu melibatkan diri di dalamnya. Sejauh mungkin kita tidak menempatkan diri sebagai orang yang lebih tahu segalanya. Kadang-kadang bahkan menetarkan kebodohan kita sendiri itu untuk orang-orang yang saya kenal ya di Kalimantan. Mereka merasa terhibur seperti itu. Tapi kita jujur dalam hal ini bahwa oleh kebodohan kita maka ini terjadi, walaupun bukan sesuatu yang luar biasa yang tidak merugikan ya sebenarnya, tapi sesuatu yang bisa mereka tahu kita omong apa adanya, tidak mengarang-arang, dan ya mungkin ini kejujuran dalam banyak hal yang kita lakukan. Ya kita harus siap, mungkin ada reaksi dari orang-orang menganggap kita bodoh dan sebagainya, tapi saya merasa bahwa ini ada sesuatu yang saya tidak bisa mengarang-arangnya kalau saya harus mengatakan itu. Perlu menjaga kesehatan karena banyak teman-teman saya yang bekerja dengan saya praktek dan sebagainya, mereka banyak tidak terlalu menjaga kesehatannya, sehingga
banyak menderita sakit dan sebagainya. Baik, ini sudah berakhir apa yang pengalaman saya. Saya ucap banyak terima kasih bagi yang mendengar pengalaman saya ini. Apa yang berguna dalam kehidupan, dalam bermisi, dalam melayani umat, seandainya ada dalam pengalaman saya ini bisa dimanfaatkan. Tapi yang terpenting bahwa komitmen untuk sekali melayani Tuhan, apapun kesulitannya, siap untuk menghadapi.